Selamat sore, Shalom. Terima kasih kepada Tuhan kita boleh ada lagi sore ini ya. Banyaknya kacau balau yang terjadi sekarang ini membuat orang sebenarnya membutuhkan Tuhan. Orang sangat membutuhkan percaya. Kita lihat ngerinya ya di Timur Tengah sana, apa yang sudah terjadi di sana itu, saudara-saudara. Orang mau berlindung kemana? Saya punya ponakan ada di sana dan dia mendengar suara bom dari tempat di mana dia kerja. Wah, takut sekali. Itu kayaknya dekat sekali suara bom itu. Terus mau ngumpet di mana? Apa kita bisa lihat di mana bom itu jatuh? Tidak pernah kan? Tidak pernah bisa. Negara Iran sendiri bingung yang ngebom siapa. Saking tingginya pesawat itu nggak ketangkep dengan radar. Tiba-tiba bam meledak, mengerikan sekali Bapak Ibu. Dan masa-masa seperti itu tidak berhenti, akan terus berjalan, akan terus berlalu. Banyak sembahyang Bapak Ibu ya. Tuhan berikan Indonesia aman, ketenteraman, kesejahteraan, dan lindungi Indonesia dari segala yang jahat. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, kita mengetahui sekali, kita mesti tahu sekali untuk perlindungan itu kita mesti punya Yesus. Kita mesti punya Yesus. Nggak ada yang bisa lindungi kita. Begitu kuat, begitu yakin, begitu pasti. Kalaupun kita kena, kita tetap masih dilindungi sampai di surga. Kita ada dengan Yesus juga. Yesus mengatakan supaya di mana aku ada, engkau ada. Yesus adanya di mana? Di surga. Nah, enak kan, di mana aku ada, engkau ada. Di mana Yesus ada, di surga itu kita ada. Dan kita boleh ada bersama Dia terus selama-lamanya. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, Yesus cukup buat kita. Kalau Yesus cukup buat kita, kita nggak perlu yang lain. Sehingga kita menaruh harap, kita percaya, kita sepenuhnya hanya kepada Yesus. Kita lihat sekarang 2 Korintus 12 ayat 9. 2 Korintus pasal 12 ayat 9. Saya bacakan, Bapak Ibu boleh menyimak dari Alkitab masing-masing. 2 Korintus 12 ayat 9. Dikatakan demikian, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Artinya cukuplah kasih karunia Tuhan bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasa Tuhan menjadi sempurna. Saat dalam kelemahan kuasa Tuhan menjadi sempurna. Ya. Dikatakan Paulus, kejadian ini adalah satu kejadian di mana Rasul Paulus mengalami penderitaan yang berat. Akibat dari apa semuanya ini ya? Akibat dari waktu dia mendapat penglihatan dan Tuhan membawa Paulus naik, Alkitab menuliskan sampai langit ketiga. Berapa langit itu? Katanya sampai ke-7, tempat Allah tinggal. Ya, saya belum kesana, jadi saya belum pernah hitung. Tapi Alkitab bilang sampai langit ketiga dia melihat Firdaus. Gitu. Dan Allah tidak mau Paulus menjadi sombong karena semuanya ini. Allah mau tetap Paulus mempunyai hati yang rendah, walau dia mendapat penglihatan yang luar biasa yang Tuhan izinkan dia mendapat penglihatan. Kalau Bapak Ibu Saudara nanti mendapat satu kasih karunia, dapat anugerah, Bapak Ibu sedang berdoa atau sedang tidur, dibawa terbang oleh Tuhan ke langit ke-7, jangan jadi sombong ya. Tetap rendah hati, tetap jadi berkat buat semuanya itu. Apa hanya untuk Paulus itu semua? Tidak. Untuk orang yang berkenan pada Tuhan, Tuhan mau bawa dianya. Saya membayangkan Henokh nggak melewati kematian, dia udah ada bersama dengan Allah di surga. Udah lewat mati loh dia, Henokh itu. Alkitab yang tulis Henokh tidak lewat mati, dibawa sama Allah naik, hilang ada di surga. Dia manusia pertama yang hilang, dibawa Tuhan ke surga. Kedua siapa? Elia. Dia pun dibawa naik kereta berapi, bukan kereta
api ya, kereta berapi. Kereta api mungkin sampai Jakarta ya, Mega Jaya. Tapi kalau kereta berapi itu kereta yang dari Tuhan, dibawa naik ke surga, Elia itu. Karena apa? Dia hidup sangat berkenan dan menyenangkan Tuhan. Dan Paulus dibawa naik sampai langit ketika dia melihat semua hal-hal yang luar biasa yang Tuhan. Pasti hal-hal yang indah, hal-hal yang bagus. Akhirnya Tuhan menitipkan duri dalam dagingnya. Itu hal yang sakit ya. Seorang hamba Tuhan, dia merasakan sakitnya ya. Tuhan taruh dalam tubuh Paulus agar Rasul Paulus jangan menjadi sombong. Rasul Paulus mengalami pengalaman pribadi yang Allah berikan kepada Rasul Paulus untuk satu pengalaman pribadinya dengan Allah. Allah tidak menghendaki supaya Paulus menjadi sombong atas semua pengalaman pribadinya dengan Allah itu. Maka itu kalau saudara nanti ada yang mengalami pengalaman pribadi dengan Allah, saksikan kepada kami, tapi jangan menjadi sombong Bapak Ibu ya. Ia sudah berdoa, ia sudah memohon, ia meminta kepada Tuhan supaya Tuhan melepaskan duri itu dari dagingnya. Tapi Tuhan tidak mengangkat masalah itu. Apa terus sudah selesai? Belum selesai. Tapi Tuhan menggantikannya dengan Tuhan mengatakan apa? Kasih karunia-Ku cukup bagi. Kasih karunia. Paulus masih merasakan, dia masih merasakan semuanya itu, tapi dia mendapat kasih karunia Tuhan. Saudara, kasih karunia Tuhan itu ialah kebaikan Tuhan. Kasih karunia Tuhan ialah kemurahan Tuhan dan kuasa Allah. Ini merupakan satu daya ya, satu dorongan atau kekuatan yang kuat dari Tuhan, satu kekuatan surgawi yang dikaruniakan kepada mereka yang berseru kepada Allah. Mau saudara-saudara kasih karunia, satu daya, satu kekuatan yang luar biasa. Kasih karunia itu satu daya, suatu kekuatan surgawi yang dikaruniakan kepada mereka yang berseru kepada Allah. Siapa aja? Apa setiap pribadi? Bisa setiap pribadi mendapatkan kasih karunia. Firman Allah menuliskan bahwa Nuh mendapat kasih karunia dari Tuhan. Oleh sebab itu hidup Nuh sangat dekat dengan Allah, dan Nuh hidup bergaul dengan Allah 300 tahun. Bayangkan, dia bisa membuat satu bahtera persis sesuai dengan apa yang Allah perintahkan, persis. Itu kalau bukan dari Tuhan nggak mungkin. Karena untuk menghafal aja susah ya, apalagi saya ya. Dan Nuh mendapat kasih karunia dari hadapan Allah. Kita berdoa, boleh Tuhan berikan aku kasih karunia. Boleh, minta aja sama Tuhan kasih karunia itu. Dan Tuhan mau memberikan kasih karunia itu kepada kita semua. Untuk kita mendapat apa? Kita mendapat kekuatan dari Tuhan. Tadi dikatakan bahwa kasih karunia itu adalah suatu daya, suatu kekuatan surgawi yang dikaruniakan kepada mereka yang berseru kepada Allah, itu bisa mendapat kasih karunia. Paulus mendapatkan kasih karunia dari Allah. Allah mengatakan pada Paulus minta supaya durinya itu, sakitnya itu hilang. Allah tidak hilangkan, tapi Allah memberi kasih karunia. Allah memberi kekuatan pada Paulus sehingga dia bisa terus berjalan dan melayani. Bapak Ibu kasih Tuhan, yang Tuhan taruh dalam tubuh Paulus agar Paulus boleh semakin mengerti maksud dan kehendak Tuhan. Ia sudah berdoa, memohon, minta Tuhan melepaskan, tapi Tuhan tidak mengangkat masalah itu. Sebaliknya Tuhan berkata, kasih karunia-Ku cukup. Berapapun besar kasih karunia yang diberikan kepada kita, itu cukup. Tuhan tahu persis seberapa besar yang diberikan kasih karunia kepada kita. Jangan kita menjadi, bahasanya Tukul itu, underestimate. Wah, apa itu artinya tuh? Ya, mungkin selainya di roti ya, selai di roti. Tukul selalu suka bilang underestimate. Jangan mempunyai pikiran yang rendah dengan Tuhan. Kalau kita pikiran yang rendah dengan Tuhan, kita tidak bisa mengalami apa yang Tuhan punya rencana yang besar dalam hidup kita.
Karena kita selalu merasakan tidak layak dengan Tuhan, kita tidak berkenan kepada Tuhan. Itu yang menghalangi Tuhan bekerja di dalam kehidupan kita. Kalau anak saya kira-kira, kamu mau sepatu? Kamu gak usah Pak, kakiku kayak kebo gini-gini. Saya beliin nggak? Ya enggak, saya beliin. Enggak, terima kasih juga enggak, itu enggak akan dipakai untuk sepatu itu. Ya bajumu tuh ganti yang baru, gak usah. Awakku ini gak usah Pak. Nah, terus kesannya merendah, tapi akhirnya enggak memberikan satu dorongan bahwa aku layak terima itu. Kasih karunia yang Tuhan mau berikan kepada kita ialah satu daya kekuatan dari Tuhan untuk hidup kita. Kita mesti minta. Kita seperti perlu kasih karunia Tuhan. Kita perlu kasih karunia Tuhan, saudara-saudara. Sangat perlu kasih karunia Tuhan itu. Saat kita menghadapi masalah persoalan, kita perlu kasih karunia Tuhan. Dengan kasih karunia Tuhan itu, kita dapat mengatakan Yesus cukup bagiku. Tidak perlu yang lain-lain, Yesus saja. Itu sudah cukup bagiku. Sehingga menghadapi apapun, kita dapat mengatakan Yesus cukup bagiku. Dengan kasih karunia itu kita mampu bersyukur pada Tuhan dan mengatakan, Tuhan, Engkau sungguh baik. Artinya Tuhan tidak selalu mengubah keadaan kita, tetapi Tuhan menjamin kehadirannya cukup untuk kita. Amin, Bapak Ibu. Kehadiran Tuhan sore ini cukup. Bagaimana menikmati kehadiran Tuhan, mendapatkan kasih karunia Tuhan? Perlu iman. Kita berani mengatakan segala sesuatu tanpa iman tidak mungkin berkenan kepada Tuhan. Tanpa iman segala sesuatu, apapun yang kita naikkan, doa, pujian, penyembahan kita, persembahan kita, tanpa iman tidak berkenan kepada Allah. Semua salah alamat di hadapan Allah. Mari Bapak Ibu, mari kita boleh menanamkan iman itu semakin kuat. Karena akhir-akhir ini keadaan tidak semakin baik. Tadi malam saya dengar berita bahwa kejadian di Iran itu enggak selalu itu yang menghancurkan tuh Amerika. Kejadian di Gaza itu gempuran-gempuran bilangnya Israel, enggak selalu. Yang buat apa? Iran sendiri. Dengan segala perlengkapan senjatanya yang besar itu, mereka sengaja menghancurkan kota itu supaya diliput, dilempar film-film itu, sehingga dunia luar akhirnya oh kasihan, kirim bantuan. Mereka yang bikin itu. Di Gaza pun demikian, oh Indonesia kirim uangnya, oh di Indonesia lagi ada banyak ini apa nih masalah dengan banjir segala macam, kirimnya ke sana. Ya rakyatnya malah kan, aku simpan uang untuk kirim ke Gaza. Akibat daripada kirim film-film yang dibuat sendiri oleh mereka, kita kirim ke sana. Naik kapal kirim barang-barang ke sana. Padahal yang mengalami musibah di Indonesia sangat perlu dan mengerikan sekali kejadiannya, Bapak Ibu. Sangat perlu dan mengerikan sekali itu semua. Kirim ke Gaza sana. Hati-hati Bapak Saudara. Oleh sebab itu kita perlu kasih karunia Tuhan supaya apa? Kita kuat. Kita punya hati yang kuat menghadapi setiap masalah persoalan yang terjadi. Baik bukan dalam rumah tangga kita mungkin, tapi terjadi di negara-negara lain yang kita melihat kita bisa menjadi takut dan tidak bisa berdoa lagi. Kenapa saking takut? Karena firman Allah mengatakan pada akhir zaman orang bisa mati karena takut. Saking takutnya dia mati. Sudah tahu di Swiss, di Eropa tuh udah bikin bunker. Sudah tahu bunker ya? Tempat pengungsian di bawah tanah. Mereka udah atur untuk AC-nya, mereka udah atur untuk makanan semuanya. Sampai 3.000 tempat mereka buat. Untuk apa? Kalau ada perang nuklir. Nuklir kayak apa bentuknya orang dia belum tahu. Ya. Belum ngalamin ledakannya ya, jangan kena ledakannya kita mati pasti. Tapi orang keburu takut akhirnya membuat sendiri apa yang di luar apa yang Tuhan perintahkan. Apa Tuhan bilang
bikin bunker-bunker tempat pengungsian ya. Kalau ada nuklir masuk, sana kayak orang-orang gitu ya. Karena saking banyaknya duit buat seperti itu. Karena apa? Takut Bapak Ibu. Kita perlu iman dan kita dapatkan iman dari kasih karunia Tuhan. Mari minta sama Tuhan kasih karunia itu buat kita, sehingga kita dapat mengatakan Yesus cukup bagiku. Yesus cukup bagiku. Bapak Ibu, dengan Tuhan kita akan selalu merasa cukup. Suasana takut mengerikan seperti apa kita merasa Tuhan cukup. Engkau ada di hatiku. Kalau Tuhan ada di hati, aman. Siapa yang mau ganggu Tuhan? Kalau Tuhan ada di hati. Penguasa dunia mana yang saya buat apa yang bisa goyangkan Tuhan sehingga Tuhan tidak betah di hati kita? Dosa tidak bisa membuat Tuhan tidak betah. Dosa itu bikin Tuhan tidak betah di hati kita. Tapi dirinya Tuhan, dia betah dengan anak-anaknya. Bapak Ibu, mari kalau kita mau merasakan Yesus itu cukup bagi kita. Banyak orang percaya berkata Yesus plus uang baru tenang. Amin. Yesus plus uang baru tenang. Yesus plus kesehatan baru bersyukur. Ya. Yesus plus keberhasilan baru bahagia. Ya ini normal. Ini normal semuanya itu. Ya dunia saat ini seperti inilah yang mereka bilang ya. Yesus plus uang baru tenang. Yesus plus kesehatan baru bersyukur. Yesus plus keberhasilan baru bahagia. Itu ukuran manusia. Tanpa sadar kita hidup dengan pola Yesus saja tidak cukup, ya kan? Yesus mesti plus uang, berarti Yesus saja tidak cukup. Yesus mesti plus kesehatan, Yesus mesti plus keberhasilan, baru cukup. Kalau yang Yesus tak kurang, itu belum sempurna semuanya. Padahal masalah terbesar manusia bukan kekurangan berkat, tapi hati yang belum puas dalam Tuhan. Satu kata aja katakan, maka anak buahku akan sembuh. Bapak Ibu kekasih dalam Tuhan, perwira ini menggambarkan tidak perlu Yesus datang. Satu perkataan Yesus, hambaku akan sembuh. Yesus saja cukup. Perkataan Yesus saja cukup. Orang akan mengundang kalau Yesus bilang, oke, aku akan datang. Wah, ini kesempatan ini supaya orang tahu siapa aku. Tapi dia bilang, enggak usah Tuhan. Enggak usah, aku enggak layak terima Tuhan di rumah. Cukup satu kata. Wah, hebat sekali. Karena dia begitu percaya pada perkataan dan dia lebih percaya kepada pribadi dan keberadaan Yesus yang maha kuasa. Kekuatan perkataannya itu bisa berjarak sekian jauhnya sehingga walaupun yang sakit itu jauh dari Yesus, tapi waktu Yesus mengatakan sembuh, orang itu sembuh. Waduh, ini perkataan kaliber hebat saudara-saudara. Dan perwira ini percaya akan keberadaan Yesus. Perwira ini percaya ada otoritas, ada kuasa Allah di dalam perkataan Yesus. Secara manusianya Yesus sangat kagum akan iman perwira ini. Perwira ini sangat kagum akan otoritas kuasa Yesus yang sangat besar. Iman perwira ini menggambarkan iman yang besar dari perwira ini, sehingga perwira sangat percaya akan kuasa dari perkataan Yesus. Cukup satu perkataan dari Yesus, maka hambanya di rumahnya akan sembuh. Perwira ini begitu percaya apapun perkataan yang keluar dari mulut Yesus mempunyai kuasa dan mujizat. Dia begitu yakin akan perkataan Yesus yang berkuasa dan mempunyai otoritas. Tidak perlu datang Tuhan, tidak perlu jamaah. Anak buah saya, satu kata, wih, hebat sekali. Satu kata aja cukup. Buat perwira ini, Yesus saja cukup ngomong, tidak perlu datang. Ngomong Tuhan, Yesus ngomong, hambaku. Itu ada jarak, tidak tahu berapa jauhnya. Tapi benar waktu Yesus mengatakan dia sembuh, anak buah perwira ini yang sedang menderita ini sembuh. Yesus sangat menghargai
sangat menghormati iman, sehingga berlaku persis seperti engkau percaya. Walaupun ada jarak tempuh yang jauh, itu akan berlaku dan itu akan terjadi. Yesus kagum akan iman yang kokoh dari perwira Romawi ini. Pemahaman tentang Yesus sangat baik. Dia tidak memandang Yesus hanya sebagai seorang rabi, seorang guru yang saat itu, tapi dia paham bahwa ini adalah Tuhan yang Maha Kuasa, memiliki otoritas mutlak atas apapun. Perwira ini sangat percaya otoritas perkataan Yesus yang sangat besar, sehingga perkataan sebuah perintah atau firman, walaupun dia katakan dari jarak manapun, maka kesembuhan bisa terjadi. Yesus berkata, dia tahan, saya nggak layak terima Tuhan. Satu kata aja Tuhan, dia sembuh. Hebat ya. Dia begitu menjamin kuasa Tuhan, itu bisa menjangkau kesembuhan buat anak buahnya. Kita pun sudah diberikan kuasa kebangkitan dan otoritas untuk menggunakannya. Amin. Kita sudah sejak dia di kayu salib dan mati, dan saat dia bangkit, otoritas itu buat gereja Tuhan, untuk saudara dan saya. Otoritas apa? Otoritas percaya akan Yesus, bahwa Yesus pasti sembuhkan, Yesus pasti tolong saya. Dan itu terjadi. Tuhan melaksanakan apa yang dia katakan. Tuhan melakukannya. Sehingga perwira ini melihat luar biasa. Perwira ini, kasih karunia Yesus itu cukup untuk menyembuhkannya. Maka itu di ayat selanjutnya dituliskan bahwa lalu Yesus berkata kepada perwira, ayat 13, pulanglah, jadilah kepadamu seperti engkau percaya. Maka pada saat itu juga sembuhlah. Saat itu juga sembuhlah. Karena iman dari perwira ini. Saya berkata Tuhan, dia akan sembuh. Buat dia, engkau cukup. Engkau cukup Tuhan. Engkau saja cukup dari jarak jauh Tuhan. Cukup menyembuhkan anak buah saya yang sakit menderita itu. Bapak Ibu kekasih Tuhan, inilah yang Tuhan mau dari kita. Yesus cukup kalau kita mempunyai iman seperti perwira dari Roma. Dia bukan orang Yahudi. Dia tidak ikut pendidikan seperti ahli Taurat tidak. Tapi waktu dia melihat Yesus, melihat perbuatan Yesus, dia percaya ini orang penuh dengan kuasa. Ini orang mau melakukan kuasa. Itu yang penting. Semua orang bisa tahu Tuhan punya kuasa, tapi belum tentu semua orang bisa percaya bahwa Tuhan mau melakukan kuasa itu untuk kita semuanya. Siapa yang sakit, doakan Tuhan, aku percaya Engkau menolong saudaraku di sana. Walaupun Engkau di surga, Engkau mau melakukan. Engkau mau berfirman, berkuasa dengan janjinya, dan mau melakukan apa yang dia bilang itu. Itu sebenarnya kita percaya karena apa? Yesus itu cukup bagi kita, Bapak Ibu. Yesus itu cukup. Perempuan yang 12 tahun pendarahan, segala semua yang dia miliki habis, dia berupaya untuk bisa sembuh. 12 tahun, saudara-saudara. Itu HB-nya udah turun pasti perempuan itu. Dia lemah, dia susah. Orang HB-nya turun tuh, saya pernah lihat daripada satu hamba Tuhan kalau HB-nya sering turun, lemah, dia menggigil, kedinginan, dia sakit. Apalagi 12 tahun pendarahan. Dia berupaya dengan hartanya untuk bisa sembuh, tidak sembuh. Dan dia mendengar berita tentang Yesus, dan dia datang pada Yesus. Saya percaya, saya membayangkan perempuan ini tidak bisa jalan normal kayak kita jalan. Dia lemah, dia capek. Mungkin dia jalan di tanah karena udah tidak kuat lagi. Tapi dia percaya, asalku jamah saja ujung jubahnya, cuma ujung jubah loh, aku sembuh. Wih, ini juga hebat sekali. Ujung jubah Yesus aja buat aku cukup, aku sembuh. Dan dia jalan. Yesus, pernah saya katakan Yesus itu kayak selebriti. Saat itu kalau berjalan itu mungkin udah ratusan orang di sekitar dia semuanya. Dan dia mesti melewati orang-orang itu untuk menjamah. Kenapa
dia minta ujung jubah. Dia nggak mungkin jamah Yesus. Dia berdiri, dia jatuh, mungkin udah nggak kuat dia berdiri karena 12 tahun pendarahan setiap hari. Dan dia kehilangan status sebagai orang normal karena ada lelehan darah, dia dianggap najis. Tidak boleh keluar sembarangan orang-orang seperti itu. Orang akan melihat dia dan orang akan menganggap dia itu pribadi yang menjijikkan, najis, saudara-saudara. Dia berjalan, mungkin dia sambil jalan di tanah kotor, debu seperti apa, dia jalan terus asal ujung jubah aja. Kalau ada terseret, dia akan kejar ujung jubah itu dan pegang. Dan benar, waktu dia pegang ujung jubah itu, dia sembuh seketika. Yesus bilang, siapa ya jamaah saya? Murid bilang, Tuhan si ngepen jenengan itu lo akeh Tuhan. Piro ratus orang itu mau megang dia itu banyak. Semua orang ingin megang Yesus. Yesus, wangi mungkin ya. Semua ingin pegang Yesus. Terus Tuhan tanya, bilang siapa yang jamah saya? Kakehan wong Tuhan. Yesus bilang, enggak, ada kuasa yang keluar dari aku. Nah, ini yang hebat. Iman perempuan ini menggerakkan Yesus mengeluarkan kuasa. Ujung jubahnya, Bapak Ibu. Yesus, ujung jubahmu aja cukup buat aku Tuhan. Dan dia sembuh. Dia yang mengatakan, aku yang pegang Tuhan. Dia ketakutan karena Yesus tanya, siapa yang pegang saya? Ada kuasa yang keluar dari saya. Rupanya orang-orang yang lainnya megang-megang itu nggak menggerakkan Tuhan, mengeluarkan kuasa. Di perempuan ini, karena percayanya kepada Yesus, dia sembuh. 12 tahun pendarahan. Dengan begitu lemah tubuh itu, dan dia sembuh dan dia pulih. Bapak Ibu, Yesus itu cukup buat perempuan ini Tuhan. Bukan Yesus aja, ujung jubahmu aja cukup. Kalau kita bisa mengatakan kepada Tuhan, Engkau cukup bagi kita. Apa yang menjadi persoalan masalah kita? Yesus cukup buat kita. Datang kepada Yesus, percaya kepada Yesus. Ini apa yang dia buat, perjamuan kudus. Itu satu karya, ada orang bisa buat seperti ini, di mana tubuh dan darahnya dari sekian ribu tahun ini masih berkuasa sampai sekarang ini. Lihat Bapak Ibu, satu perbuatan yang luar biasa. Kalau ini tidak diimani, malaikat bilang kasihan Gelo. Malaikat mungkin pengen menikmati tubuh dan darah, tapi tidak boleh, karena malaikat bukan ciptaan wujud manusia. Kenapa Tuhan mengasihi kita? Enggak mengasihi malaikat yang suaranya bagus, yang punya kuasa, yang satu malaikat bisa membunuh 280.000 tentara yang gagah perkasa. Itu aja disayang. Tapi saudara dan saya disayang. Kenapa? Karena oleh darah Yesus saudara dan saya ditebus. Ada bukti penebusan pada kita. Yesus lihat itu dan Yesus mengasihi kita.